Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda, bab 6. Kado ulang tahun untuk Monica. Apa? Kamu gila? Aku gak mau, tolak Anna sambil berusaha menyentarkan tangannya dari Kaisar. Namun tenaga Kaisar lebih besar dari Anna. Pria itu menarik Anna hingga mendekat ke arahnya. Ia memutar badan Anna hingga menghadapnya, kemudian meremas kedua bahunya dengan erat. Matanya menyalang tajam kepada wanita yang sudah menjadi istrinya itu, menuntut haknya sebagai suami. Kamu gak ingat siapa diri kamu sekarang? Kamu istri saya, dan kamu harus menuruti apapun yang saya perintahkan. Aku tahu, tapi kita gak bisa melakukannya sekarang. Anna masih menolak dengan keras kepala. Sialan, tangan Kaisar begitu kuat mencengkeram bahunya, hingga ia tidak bisa sedikit pun bergerak dari tempatnya. Tolong, lepaskan aku dan biarkan aku pulang. Kamu gak bisa pergi kemanapun tanpa persetujuan suamimu, tegas Kaisar tak membiarkan Anna pergi dari pandangannya. Saya meminta hak saya sebagai suamimu, jadi jika saya minta kamu untuk melayani saya, kamu harus menurutinya. Tapi aku ini kan sedang hamil muda, dalih Anna yang tidak menyerah untuk menyelamatkan dirinya dari monster ini. Apa kamu gak tahu kalau wanita yang sedang hamil muda sebisa mungkin menghindari hubungan suami istri ya? Kamu benar, tapi aku... Anna menggeleng tegas. Ini demi kebaikan bersama. Akhirnya ia berhasil melepaskan tangan Kaisar dari pundaknya dan menyilangkan tangan di dada. Kita tunda saja dulu malam pengantin kita. Lagi pula kamu juga gak mau kan kehilangan anak kamu kan? Saya juga paham soal itu. Kamu kira saya tidak tahu? Kata Kaisar kesal. Ia mulai muak dengan sikap Anna. Wanita ini sangat keras kepala. Seolah sekali dia bilang tidak, maka tetap tidak. Tapi Kaisar juga tidak suka dibantah, terutama oleh istrinya sendiri. Saya akan melakukannya secara perlahan. Saya juga tidak mau ada risiko keguguran. Saya tetap gak mau. Kaisar mengembuskan nafas gemetar. Dengar, saya tahu batasan saya. Kamu jangan khawatir. Ingat, kamu akan berdosa jika menolak suami hingga membuatnya marah. Kali ini Anna tidak bisa berkutik, apalagi setelah mendengar ucapan terakhir Kaisar tentang dosa seorang istri yang menolak melayani suami. Ia menatap Kaisar dengan gamang. Bagaimana ini? Anna takut akan terjadi apa-apa dengan janinnya saat mereka berhubungan badan. Anna menelan ludah ketika Kaisar mulai rambutnya yang masih disanggul. Dalam sekali gerakan pria itu sudah bisa membuat rambutnya tergelai hingga ke punggung. Anna memejamkan matanya rapat-rapat, merasakan jemari rambut Kaisar membelai sisi wajah dan dagunya. Ia bisa merasakan wajah pria itu begitu dekat dari deru nafas di wajahnya. Anna tidak ingin membuka mata. Apapun yang terjadi, ia harus bisa menanggungnya hingga... Anna merasa perutnya seakan diaduk. Buru-buru ia mendorong Kaisar menjauh dan berlari menuju kamar mandi di apartemen itu. Kaisar mendengus frustasi. Dia bisa mendengar suara muntahan Anna yang menggelegar di kamar mandi dan hanya bisa mondar-mandir di tempatnya. Ia tidak mungkin memaksa wanita yang sedang mual untuk bercinta. Meski tubuh Kaisar sudah memanas hanya dengan melihat Anna dalam balutan kebaya, mau tak mau ia menekan keinginannya untuk menyentuh wanita itu. Sialan, sampai kapan aku harus menahan semua ini? Gumam Kaisar jengkel. Ia mengikuti Anna ke kamar mandi dan memperhatikan wanita itu sedang memuntahkan isi perutnya ke dalam wastafel. Tak lama kemudian, Anna selesai dengan acara mutahnya. Kaisar hanya memperhatikannya dari pintu kamar mandi, bersedekap tanpa ingin membantu. Anna melihat Kaisar melalui pantulan cermin lalu menoleh ke arahnya. Apa lihat-lihat? Senang lihat orang tersisa begini. Gara-gara kamu aku jadi seperti ini. Kaisar memutar bola matanya. Benar-benar seorang drama queen. Kamu muntah karena bawaan bayimu, bukan karena saya. Anna menggeram kesal lalu kemudian ia teringat akan sesuatu. Apa aku bisa minta tolong?
Aku butuh sesuatu. Apalagi? Tanya Kaisar sedikit ngegas. Ia masih kesal acara belah durainya batal. Gak ngegas juga kali jawabnya. Emangnya gak bisa apa bicara baik-baik? Aku cuma mau minta tolong beliin vitamin sama pil penambah darah. Dan semua itu hanya kebutuhan untuk anak kamu. Itu bisa dicari nanti, jawab Kaisar malas. Dia sudah berekspektasi anak akan menuntut lebih banyak uang karena kesan wanita itu di matanya seperti lintah haus uang. Tapi, sungguh mengejutkan, Ana justru meminta beberapa vitamin dan obat demi kesehatan janinnya. Saya akan nyuruh orang untuk membelikannya untukmu. Tapi sekarang kamu harus bersiap-siap pergi dengan saya. Kemana? Tanya Ana bingung. Ia membasuh mulutnya dengan air keran dan mengelapnya dengan tisu kering. Kamu akan tahu nanti, jawab Kaisar kemudian memutar tungkainya membelakangi Ana. Sekarang kamu bersihin dirimu lebih dulu dan ganti dengan baju yang sudah saya siapkan di kamar. Saya akan tunggu kamu 1 jam lagi di luar. Bergegaslah. What? Ana masih merasa heran kemana saja pria ini akan membawanya. Ia pun menutup pintu kamar mandi dan mematuhi perintah suaminya supaya bergegas. Butuh waktu kurang lebih 15 menit Ana untuk berbersih. Setelahnya, ia melangkah keluar dari kamar mandi, hanya berbalutkan bedrobe, lalu melenggang menuju kamar. Ana mengecek pakaian yang kata Kaisar sudah pria itu siapkan di kamar. Dan betapa terkejutnya Ana, ia melihat beberapa pasang setelan hingga gaun super mewah yang berjajaran di atas kasur. Begitu melihat harganya, itu terasa mencekik lehernya sendiri. Orang kaya levelnya memang beda ya. Gumam Ana kemudian membaca label dari setiap baju di sana. Ia terkejut karena selain harganya mahal, semua pakaian itu berasal dari brand sekelas atas Indonesia. Bahkan ada yang sekelas dunia. Ana jadi dilema harus memakai yang mana. Aku pakai ini aja deh, warna netral dan gak mencolok. Gak tahu juga dia mau bawa aku kemana. Pilihan Ana jatuh kepada sebuah dress berwarna pastel lembut yang desainnya begitu simpel, namun elegan. Ia memoles wajahnya dengan natural lock supaya terlihat senada dengan warna gaun yang ia pakai. Ia keluar 45 menit kemudian. Ia keluar dari unit apartemen itu. Kaisar menunggu di lorong. Kaisar segera menundukkan kepalanya dan menilai penampilan Ana dari atas ke bawah. Ia tersenyum puas. Lumayan, saya kira gembel seperti kamu akan sulit memilih pakaian yang pantas. Ejek Kaisar yang dibalas kerenyitan kesal oleh Ana. Nggak usah banyak komentar. Sebaiknya kamu kasih tahu kita akan pergi kemana. Aku ingin ada gambaran acara apa yang akan dihadiri, ketus Ana. Kaisar menyeringai kecil. Ia ingin mengejutkan seseorang hingga ia membutuhkan kehadirannya untuk menambahkan minyak ke api unggun. Tenang saja, tugas kamu hanya ikut dan temani saya. Bukan sesuatu yang merepotkan. Kita berangkat sekarang. Ayo. Ana masih tidak menjawabnya. Tetapi ia lagi-lagi menurut pada ucapan Kaisar. Ia berjalan beriringan keluar dari gedung apartemen bersama suaminya, masuk ke dalam mobil, dan melaju menuju tempat antah berantah yang tidak ia ketahui. Setengah jam kemudian, mobil terparkir di halaman dengan sebuah rumah mewah yang berdiri megah di atas pekarangan yang luas. Ana dibukakan pintu oleh Kaisar, seolah dia adalah seorang tuan putri yang baru turun dari kereta kencana. Saat mereka masuk, Ana mendapati sebuah perayaan besar-besaran yang diadakan di aula rumah itu. Ana mengedarkan pandang ke sekeliling ruangan, takjub dengan suasana pesta di rumah itu. Ia nyaris melungu dan mempermalukan dirinya jika Kaisar tidak menyeretnya ke tengah ruangan, di mana sang pemilik acara sedang bercengkrama dengan teman wanitanya. Sayang, Ana tersentak. Ia segera menolehkan pandang ke arah seorang wanita yang berlarian memeluk Kaisar. Ia membeku ketika menyadari sebuah kue ulang tahun di meja panjang dan sosok wanita di pelukan Kaisar. Kaisar tampak tersenyum miring. Ia hanya menepuk punggung wanita itu sekali dan melepaskannya. Sayang, aku gak nyangka kamu akan datang. Kukira kamu sibuk, ucap Monica dengan nada manja andalannya. Kaisar terkekeh pelan. Ana mencium bahwa sesuatu yang besar akan terjadi saat ia melihat ekspresi Kaisar.
Begitu ya? Ini kejutan. Apa kamu suka aku datang ke sini? Suka sekali. Tapi siapa yang datang sama kamu? Apa dia sekretarismu atau... Monica kaget setengah mati. Matanya membola lebar saat menangkap sosok yang sama sekali tidak asing di matanya. Ia meneguk ludah dan seketika wajahnya berubah gelap. Kamu? Kenapa kamu di sini? Ana sendiri juga sama kagetnya. Siapa sangka Kaisar akan membawanya ke pesta ulang tahun Monica, kakak sepupu sekaligus istri pertama suaminya. Ana melirik Kaisar dan tidak mengatakan apapun. Kali terakhir ia bertemu dengan Monica sama sekali bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sayang, Monica kembali menatap Kaisar dengan kesal. Kok dia bisa datang ke sini? Dia datang sama kamu. Kaisar geleng-geleng kepala dan tertawa jahat. Ia maju selangkah dan kali ini gilirannya yang memeluk Monica. Pelukannya terasa tegas dan erat, membuat tubuh Monica kaku dengan cara yang tidak nyaman. Ia menyibakkan rambut di bahu Monica ke sisi lain bahunya, sebelum menyeringai dan berbisik pelan di telinganya. Monica menoleh padanya dan menatapnya dengan tajam. Apa-apaan maksudmu, Kaisar? Kamu membawa wanita ini sebagai kadoku? Kamu sudah gila. Ya, itu benar. Dia adalah kadomu. Ulang Kaisar lalu semakin mendekatkan mulutnya ke telinga Monica. Ia berbisik sekali lagi. Suaranya rendah dan dingin. Atau bisa ku bilang, adik madumu?